Oke, hari ini kita ngevlog dulu Aku lama nggak bikin konten di YouTube. Di mana ya? Di sini aja. Eh, Temanya adalah tentang kehidupan. Kita tidak tahu bagaimana kita menjalani hidup ke depannya apa dan bagaimana. Semua ujian dan peristiwa kehidupan mau nggak mau kita lalui. Mau nggak mau kita lalui setiap jalan kehidupan cerita, karena semuanya pada dasarnya sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz. Manusia hanya menjalani apa kejadian-kejadian yang telah tertuliskan. Walaupun pada kenyataannya yang namanya takdir bisa dirubah dengan kekuatan doa. Walaupun doa sendiri dalam ceritanya memang kita ini pada dasarnya ummi. Kita tiada daya dan upaya, jangankan pintar, bodoh pun kita tak punya, jangankan tinggi, rendah pun tidak punya, jangankan merasa kaya, miskin pun mestinya kita tiada. Maksudnya apa? Dalam hidup ini berdasarkan apa yang kujalani selama ini, perjalanan hidup yang kualamin, intinya pandai-pandailah kita belajar menyerahkan segala urusan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu benar-benar dalam perjalanan ini secara teori kita diajari dari kecil oleh kakek nenek kita, kemudian orang tua kita, bahkan guru-guru kita, para kiai-kiai kita, pada syekh-syekh mursyid kita mengajarkan hal demikian. Bahkan berbagai macam amalan, jikiran, wiritan, entah jikir, sholat fardu 5 waktu jangan pernah lepas, kemudian sholat daim, ibadah sholat yang ketika duduk, diam, berdiri kita berpikir, merenungkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ternyata semua ini kita yang batil, kita yang menjalani. Dan kita dalam hidup ini ternyata diuji Tuhan supaya kita berjalan jangan sampai menjadi Tuhan. Maksudnya apa? Kita menjadi Tuhan itu sederhananya merasa kita paling hebat, merasa kita paling pintar, merasa kita paling berilmu. Itu semuanya rasa. Walaupun pada dasarnya dalam hidup ini semakin kita mendapatkan ilmu pengetahuan, semakin kita diuji. Semakin kita naik derajat kita, Allah pengen ngangkat derajat kita diuji juga dengan sesuai derajat kemampuan hambanya. Entah itu kelaparan, kemiskinan, kekurangan harta, buah-buahan, percis yang dikatakan oleh Al-Quran. Dan Allah Ta'ala sendiri bercerita di Quran, wa ma khalaqul jinni wal insan illa liya'buduh. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Jin dalam artian sesuatu yang tak berwujud tapi ada. Jisim dalam artian manusia wujud yang ada dalam bentuk wujud, entah ruh-ruh hewani. Berarti semuanya Allah Ta'ala uji supaya semuanya bisa menyatakan bahwa illa liya'budu, menyembah, berharap. Allah sudah menetapkan segala sesuatu dalam hidup kita, cuman yang namanya kebaikan itu yang kita kumpulkan. Semuanya sudah diserahkan kepada kita, tinggal kita berlomba-lomba mencari kebaikan. Kebaikan itu yang kalau menurut pribadiku, kita belajar di situ, kita mencari yang namanya kebaikan. Kebaikan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan neraka yang nanti di akhirat, tapi neraka di kehidupan ini yang membuat hati kita sakit, sedih, kehilangan kekasih, kehilangan anak dan istri, jauh dari orang tua, ditinggal pergi, ditinggal mati orang tua, ditinggal pergi orang-orang yang kita sayangi, jauh dari anak. Semuanya bisa nggak kita kembalikan kepada Allah? Ya Allah,
Engkau yang membuat aku seperti ini, dan kukembalikan semua urusanmu kepadamu ya Allah. Hamba ini benar-benar menyerahkan segala hidup mati hamba hanya untukmu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah hamba untuk selalu istiqomah menamaki jalan yang engkau tetapkan, jalan-jalan yang telah engkau berikan petunjuk melalui kalam-kalamu, melalui kitab sucimu, melalui para warisan para nabi dan rasul. Dan di situ aku banyak merenung, paling tidak perjalanan hidupku sendiri, bagaimana aku belajar ketika muncul rasa rindu, rasa sedih, rasa galau, secepatnya kita kembalikan dengan sholawat, kembalikan dengan zikir, kembalikan kepada Allah Ta'ala supaya dingin lagi hati kita. Karena kita tidak tahu ke depannya kita bagaimana dan seperti apa. Tugas kita hanyalah untuk terus memberikan kebaikan dan beribadah. Ibadah kan tidak cuma sembahyang, ibadah juga memberikan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita belum punya anak, doa anak yang soleh, seperti itu. Begitu juga dalam pekerjaan kita. Selama kita bekerja tulus, niat ikhlas, selelah apapun, seletih apapun kita bekerja, insya Allah Allah sendiri yang memberikan vitamin-vitamin, energi-energi kehidupan melalui diri kita. Jadi tetap istiqomah ke depan, tetap berbaik sangka kepada kehidupan, karena aku sesuai dengan prasangka hamba, kata Allah Ta'ala. Jadi kita berprasangka baik, karena masa depan kita tergantung dari apa prasangka kita. Oke, itu aja vlog saya malam ini. Saya lama nggak nge-vlog kayak gini, saya upload di YouTube. Assalamualaikum.